Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi, masyarakat Bumbang, Kondosuli dan Kalisoro rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di kesempatan pagi hari ini dalam majlis yang insya Allah menjadi sebaik-baik majlis dan sebaik-baik perkumpulan. Karena tentunya tidak ada yang lebih mulia ataupun tidak ada yang lebih utama daripada kalau seumpamanya kita berkumpul di dalam salah satu dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa berada dalam salah satu dari taman-tamannya surga, yang apalagi kita dikumpulkan di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah. Nah, insyaallah terkumpul banyak kebaikan yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersamaan dengan para Nabi, kemudian siddiqin, syuhada, kemudian juga orang-orang soleh. Jamaah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana sebelum-sebelumnya kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang bahkan setiap hari kita baca lebih dari satu kali. Jadi kalau dalam sholat saja insya Allah rata-rata ya kita membacanya itu kan lebih dari satu kali. Maka kalau seumpamanya kita bisa mengetahui makna dan betul-betul bisa memahami dari surat tersebut itu insya Allah, nah ini akan menjadi nilai tambahan dari sholat yang kita kerjakan. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya ketika pas kita sholat kita takbiratul ihram, terus habis itu kita membaca doa-doa, membaca dzikir-dzikir yang mungkin dzikir tersebut kita tidak mengetahui maknanya. Secara hukum sah, sholat niku tetap sah. Orang yang dia membaca dari awal takbiratul ihram sampai kemudian selesai salam itu dia tetap sah. Selama tadi rukun-rukunnya terkerjakan. Cuman kalau sumpamanya ntar kita bisa memahami makna dari setiap apa yang kita baca. Dalam sholat kita itu kan kita bisa sholat kita bisa terkerjakan dengan lebih khusyuk. Kemudian yang kedua adalah menjadi tambahan nilai bagi sholat yang kita kerjakan. Karena kita memahami makna dari sholat yang kita kerjakan tersebut. Apa sih ketika seumpamanya kita mengucapkan suatu dzikir ataupun membaca suatu bacaan itu, kita bisa memahami makna dan menghayati dari apa yang kita baca. Nah ini makanya kemarin di beberapa kesempatan kita sudah membahas beberapa kali berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Terakhir kita kemarin membahas sampai di ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami itu menyembah dan hanya kepada Engkau kami itu memohon pertolongan. Nah ini hasilnya kalau kemarin di kesempatan sebelumnya kita bahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat saja ternyata para ulama itu bisa menjabarkannya sampai dia menjadi berjilid-jilid. Karena ini memang sesuatu yang sangat besar. Satu ayat tapi memiliki kandungan yang sangat besar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat tersebut. Nah, hanya kepada Engkau kami
kami itu menyembah kemudian memohon pertolongan. Kalau kemarin sudah kita sebutkan bahwa termasuk makna dari ayat ataupun penggalan dari surat tersebut itu adalah ya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah, tidak berbuat syirik. Kemudian penggalan yang kedua adalah kita hanya meminta tolong kepada Allah. Maknanya adalah bagaimana kalau seumpamanya kita itu membutuhkan sebuah pertolongan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak boleh kita meminta tolong dari seorang makhluk? Boleh. Cuman makna kita hanya bergantung kepada Allah, yaitu bukan kok kemudian kita itu meninggalkan sama sekali meminta tolong kepada orang lain, ya itu mungkin akan sangat sulit. Walaupun sebagian dari kalangan para sahabat itu ketika Rasulullah SAW beliau membaiat beberapa sahabat untuk tidak meminta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka sebagian itu ada yang sampai ketika seumpamanya ada salah sesuatu yang jatuh dari dia itu. Nah, beliau tidak meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan. Jadi beliau itu semuanya naik kendaraan, naik kalau zaman dahulu itu mungkin naik kuda atau naik onta. Terus ada yang jatuh, nah beliau turun sendiri. Habis itu diambil sendiri. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW membaiat beliau untuk jangan sampai kita itu meminta tolong kepada orang lain kecuali dalam kondisi itu terdesak. Nah ini sebagian dari kalangan para sahabat. Tapi umumnya orang kita memohon pertolongan kepada orang lain itu boleh. Tapi tadi jangan sampai kita berharap lebih kepada orang lain. Maknanya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya kita hanya bergantung kepada Allah, kadang kita meminta tolong kepada orang lain, ternyata orang tersebut dia tidak bisa nolong. Kalau kita bergantung kepada makhluk, akhirnya apa? Kecewa. Tapi kalau semuanya kita hanya bergantung kepada Allah, kemudian kita ikhtiari, dengan apa ya? Dengan kita memohon pertolongan kepada orang lain, seumpamanya yang bisa kita mintai tolong. Kalaupun ternyata orang tersebut ternyata belum bisa menolong kita, nah kita tidak perlu kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menggantikan, mencarikan orang lain yang dia itu bisa menolong kita. Dengannya itu kita tidak merasa kecewa, ini si A dimintai tolong ternyata kok dia tidak mau. Nah, kadang akhirnya malah kita jadi mungkin suudzon sama orang tersebut. Ataupun mungkin malah kita merasa kecewa dengan orang tersebut. Padahal ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang lebih tepat, lebih baik untuk untuk kita itu mendapat pertolongan dari orang tersebut. Makanya kita termasuk bagian dari realisasi ayat tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita meminta pertolongan itu utamanya kepada Allah. Baru kemudian setelahnya itu ikhtiar kepada manusia. Jadi ikhtiar itu kepada manusia. Jangan sampai kemudian pikiran kita itu terfokus bahwa pokoknya yang bisa nolong kita itu cuma si A. Tok. Akhirnya apa? Akhirnya kita terfokus pikiran kita ke situ, kita menafikan bahwa di sana ada Rabb yang dia itu mampu untuk melakukan segala hal. Nah, akhirnya berkurang iman kita. Gara-gara apa? Seakan-akan pokoknya yang bisa menolong kita, menyelesaikan permasalahan kita, menyelamatkan kita dari kesusahan itu cuman si A tok ini. Akhirnya kita lupa sama Allah. Nah ini kan berbahaya. Kalau seumpamanya seorang muslim, dia lebih bergantung kepada makhluk daripada dia bergantung kepada Allah. Makanya bagaimana kita berusaha untuk merealisasikan ayat tersebut dengan kita itu ya kita hanya bergantung kepada Allah. Orang-orang yang datang membantu kita itu, nah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Dan insya Allah kalau semuanya kita memohon pertolongan, terus ada orang yang menolong, memang adalah mereka orang-orang yang tepat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan secara khusus untuk mereka itu menolong kita. Walaupun tadi kita sudah berharap, kadang ya pernah kan mungkin suatu ketika kita memohon pertolongan kepada orang lain, terus sudah kita mohon-mohon supaya
orang tersebut itu betul-betul menolong kita, kita mohon-mohon, ternyata orang tersebut ternyata betul-betul tidak bisa. Karena mungkin kita bingung. Kita sudah nyari-nyari pertolongan, ternyata orang tersebut, ternyata kita merasa orang tersebut itu yang paling bisa, dan yang paling memungkinkan untuk menolong kita, ternyata tidak bisa. Tapi kemudian, karena kita tawakal, karena kita itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi, akhirnya Allah mendatangkan orang yang tepat. Yang kadang tidak pernah terfikir oleh kita, orang tersebut itu akan hadir. Yang kadang tidak pernah terfikir oleh kita bahwa permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh orang tersebut. Ini kena dengan apa? Dengan kita itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita semuanya dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kita kalau berharap kepada makhluk, sering kita itu kecewa. Mesti nih. Kita berharap besar kepada si A, si B, si C untuk bisa melakukan apa yang mungkin kita inginkan itu. Seringnya yang terjadi kita itu terkecewakan. Terutama kalau ternyata kita mendapati A, B, C, si A, B, dan C tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kan punya mungkin ekspektasi terlalu tinggi kepada orang lain. Dan orang lain tersebut ternyata tidak sesuai. Ya, kalau kita kembali kepada ayat ini, kita hanya bergantung kepada Allah tadi itu, nah insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Nah, ini bagian dari makna yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semuanya itu ke jalan yang lurus. Nah, sirat itu kalau dalam bahasa Arab itu jalan lebar lurus. Nah, itu disebut sebagai sirat. Makanya aslinya orang itu kalau sumpamanya dia itu mendapatkan siratal mustaqim tadi itu, insya Allah tidak tersesat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab sendiri yang disebut sebagai sirat itu, dia adalah jalan, dia lebar, bukan kemudian jalan kecil. Kalau kita mungkin nyari jalan setapak di pegunungan, itu kan mungkin akan kesusahan. Untuk nyari-nyari, kadang kita nanya orang lain, Pak, jalan ke daerah sana itu mana gitu kan. Kemudian kita ditunjuki, tapi ternyata itu jalannya itu ganggang. Ya kan akan kesusahan untuk sampai kepada tempat tersebut. Tapi kalau kita ditunjuki jalannya mana? Jalannya itu sana. Di situ terlihat jalan yang lebar, kemudian jalannya itu lurus. Nah, ini insya Allah gampang nyarinya. Maka tabiat yang namanya as-sirat al-mustaqim itu, dia jalan tersebut itu dia jalan yang lurus, kemudian jalan yang dia itu lebar. Makanya gampang nyarinya. Nyari sirat al-mustaqim ini aslinya gampang. Tapi kenapa kok banyak orang yang dia tersesat? Jadi banyak orang yang dia tersesat dari yang namanya as-sirat al-mustaqim tadi itu. Karena ya bisa jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau orang itu betul-betul dia berusaha mencari, insya Allah ketemu. Makanya diambilkan dari ayat tersebut itu termasuk faedah yang bisa kita ambil. Yang namanya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, berikanlah kita itu hidayah kepada jalan yang lurus tadi itu. Maka yang namanya hidayah ini dicari. Hidayah itu bukan kok mungkin sebagian orang kan sering menunggu yang namanya hidayah. Saya itu belum dapat hidayah, ya doakan semoga saya dapat hidayah. Nah, ini kadang persepsi di kalangan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kurang tepat. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Karena tidak ada orang yang dia bisa memberikan hidayah. Karena hidayah sendiri kan ada yang namanya hidayatul irsyad, menunjukkan. Ada yang namanya hidayatul taufik. Maknanya adalah memberikan taufik orang tersebut itu bisa menjalani jalan hidayah tersebut. Hidayatul irsyad ini bisa dilakukan oleh siapapun. Termasuk para da'i. Rasulullah SAW tentunya pertama kali beliau adalah yang menunjukkan orang-orang kepada jalan yang lurus. Tapi apakah Rasulullah bisa memaksa orang lain untuk dia ataupun menjadikan orang lain itu dia berada dalam jalan yang lurus tersebut? Enggak. Karena Rasulullah SAW ya hanya menunjukkan saja. Perkara apakah mereka itu mau untuk meniti jalan tersebut atau enggak, tergantung kepada mereka.
Sedangkan hidayah taufik ini dari Allah. Nah bagaimana kita mencari? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya hidayah ini yang disebut sebagai hidayah taufik tadi itu bahkan hidayah irsyad. Kita kalau seumpamanya tidak mencari orang supaya orang-orang mereka menunjukkan kita kepada jalan yang lurus ya kita bisa jadi tersesat. Wong kalau seumpamanya kita itu pergi ke suatu tempat kita mungkin takut tersesat ya kita tanya kan ke orang-orang mana jalannya, mana tempat ini. Maka dengan yang namanya orang itu dia pengen betul-betul mendapatkan hidayah ya syarat pertama kali ya harus dicari. Mencari hidayah tersebut. Dan kalau seumpamanya sudah dicari insya Allah Allah tunjuki. Itu sudah otomatis. Insya Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau ketika kemudian menyebutkan kepada kaumnya bahwa oh ini ada bintang, kemudian ada bulan, kemudian ada yang namanya matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa yang namanya ilah ataupun sesembahan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu terlenakan dengan apa? Dengan ya pokoknya yang namanya hidayah itu kan urusannya Allah. Ya sudah pokoknya kita tinggal nunggu saja enggak. Kita harus berusaha supaya hidayah tersebut itu kita dapatkan dengan apa ya kita nyari. Sama seperti rezeki. Rezeki itu kan Allah sudah menetapkan. Kadar rezeki yang akan didapatkan seseorang itu berapa itu Allah sudah menetapkan. Insya Allah orang dia meninggal itu lengkap rezekinya. Tidak bakal kurang 1.000 rupiah insya Allah tidak. Makanya dulu pernah saya sebutkan juga di majelis Ahad pagi juga itu pernah ada seseorang yang dia itu jatuh dari lantai 3 ataupun dari gedung jatuh. Tapi ketika jatuh itu tidak meninggal. Masih bisa jalan, ternyata meninggalnya ditabrak mobil. Jadi meninggalnya ditabrak mobil. Yang secara hitungan mungkin orang yang dia jatuh dari gedung itu lebih mematikan dibanding dengan orang ditabrak mobil. Karena kadang orang jatuh tidak apa-apa, ditabrak mobil ataupun cuman keserempet ya kadang. Cuman keserempet, kesenggol, ternyata meninggal. Nah ini kan bagian dari rezeki. Rezeki waktu. Waktu dari kehidupan yang Allah berikan kepada orang tersebut itu belum habis. Masih ada beberapa detik, masih ada beberapa menit. Yang tadi pertama jatuh, mungkin kalau hitungan normalnya orang itu dia meninggal, ternyata tidak meninggal, masih bisa jalan sebentar ketabrak mobil. Jadi yang namanya orang ketika dia meninggal, rezekinya itu insya Allah sempurna. Jadi selama kita itu masih hidup, insya Allah cadangan rezeki masih ada. Nah cuman yang namanya rezeki tadi ini kan dia dicari. Bukan kok kemudian kita duduk di masjid tok. Kita dari pagi ba'da subuh kemudian duduk di masjid. Terus habis itu kita tidak mencari rezeki padahal Allah ya mewajibkan untuk kita itu mencari rezeki. Terus kita ya cuma duduk di masjid. Walaupun mungkin kerjaan kita di masjid melakukan amal-amal soleh. Baca Quran, sholat. Tapi kita lupa kalau semua di rumah itu ada keluarga yang wajib dinafkahi. Kalau semuanya sudah ada yang menafkahi, kita duduk di masjid dari pagi sampai malam, bisnis itu sudah jalan, setiap hari, setiap minggu sudah ada transferan ke rekening, ya alhamdulillah. Cuman kalau semuanya kita masih harus bekerja sendiri, kita duduk di masjid dan tidak ada orang yang mencukupi kita, ya berarti ya kita harus keluar dari masjid. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika semuanya ada orang kok nih cuman berada di masjid tok gitu kan. Tidak mau berusaha. Dia berhujjah, berdalih bahwa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama Sayyidina Umar itu dipukul. Jadi beliau itu kan terkenal punya gitik. Dan orang dikeluarkan dari masjid dipukul, ayo kamu keluar sana ke pasar cari kerjaan. Jangan cuma berada di masjid tok. Maka yang namanya agama Islam itu seimbang. Tidak cuma kok kemudian memerintahkan ibadah-ibadah tok. Bahkan bekerja itu sendiri dia termasuk bagian dari ibadah. Nah, jadi kembali bahwa yang namanya rizki tadi. Rizki itu kan dia sesuatu yang dicari.
Bukan yang kita tunggu kemudian dia itu datang. Rizki itu dicari. Nah kalau sumpamanya kita mencari rizki yang dengannya itu kita mendapatkan penghidupan dunia, kita bisa menyambung kehidupan kita sampai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya. Nah, kaitan dengan hidayah, jalan tadi itu yang seharusnya akan menjadi penyelamat bagi kita untuk di dunia dan di akhirat, berarti bagaimana kita hendaknya lebih bersemangat lagi. Jadi lebih bersemangat dibandingkan kita semangat mencari rezeki. Kenapa? Karena ini kan jalan hidayah. Yang dengannya jalan tersebut itu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Pernah dulu saya sampaikan, orang ketika semuanya di dunia itu kan pengen nyari orang kenapa kok dia kerja, kenapa kok dia mencari hiburan. Tujuannya untuk mendapatkan kesenangan. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena aktivitas setiap hari yang dikerjakan, setiap minggu kemudian dia pokoknya harus refreshing. Untuk mendapatkan ketenangan. Orang itu kalau sumpamanya dia mendapatkan jalan hidayah, jadi hidayah itu turun kepada seseorang tertentu, ya dia tenang hidupnya. Insya Allah tidak ada orang yang kemudian itu dia dalam kondisi berada di majelis-majelis ilmu, kemudian semuanya kemudian dia itu selalu taat kepada Allah, sholat itu dikerjakan secara tertib, kemudian kok dia itu dalam kondisi susah, terus insya Allah tidak ada. Seberat apapun masalah yang dihadapi, insya Allah ada rasa ketenangan yang didapatkan. Kenapa? Karena keyakinan tadi. Hidayah yang Allah turunkan tadi, Allah memberikan jalan kepada dia untuk bisa menyelesaikan banyak solusi. Makanya yang namanya kembali, bahwa yang namanya hidayah tadi itu bukan sesuatu yang dia kok kita tunggu, tok enggak. Tapi harus dicari. Makanya jangan sampai kita itu lupa, jangan sampai kita itu patah semangat dari yang namanya mencari hidayah. Atau bahkan untuk kita mencari hidayah itu semangat kita lebih di bawah dibandingkan dengan kita mencari rezeki. Jangan sampai. Kenapa? Karena rezeki itu kan wasilah. Rezeki yang kita dapatkan di dunia ini kan wasilah supaya kita itu bisa beribadah dengan baik. Orang kalau semuanya dia tercukupi kebutuhannya, nah dia bisa beribadah dengan tenang. Jadi jangan sampai menjadikan wasilah itu dia tujuan utama. Maka bagaimana kita bisa selalu berupaya untuk selalu bersemangat untuk mencari jalan-jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dan kapanpun. Nah kemudian, para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan berkaitan dengan ayat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelahnya kan diikuti dengan ayat setelahnya, keterangan. Apa sih makna dari as-sirat al-mustaqim tersebut. Karena yang namanya jalan ini kalau semuanya tidak lurus, jalan dia bengkok-bengkok, nah berarti bukan jalannya kaum muslimin. Makanya dalam hadis ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu kan ada Rasulullah SAW membuat sebuah permisalan yang dulu kalau nggak salah juga pernah saya sebutkan bahwa yang namanya siratal mustaqim itu kan Rasulullah menggariskan sebuah garis lurus. Kemudian di samping-samping itu kan ada garis-garis. Nah, kemudian disebutkan bahwa ini adalah sirat al-mustaqim. Di samping-samping ini dia ada jalan-jalan yang dia itu menyimpang, menyeleweng. Dan kemudian setiap dari jalan-jalan yang ke samping tersebut itu dia ada penutupnya. Ada penutupnya. Di ujung sirat itu ada orang yang menyeru. Jadi ada orang yang menyeru. Bahkan penyerunya itu tidak cuma satu. Penyerunya itu disebutkan dua. Jadi yang menyeru pertama kali adalah para rasul dan para dai yang mendakwahkan agama Islam. Kemudian penyeru yang kedua ada yang namanya hati. Yang disebut sebagai oleh Rasulullah SAW wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Jadi ada hati nurani kita, jadi yang menyeru kepada jalan yang lurus tadi itu dua. Dan kemudian kadang orang itu kan dia tertarik. Ini kan setiap jalan kalau kita melewati jalan lurus, padahal jalannya sudah lurus, jalannya itu sudah bagus. Kemudian itu dia jalannya lebar, cuman karena di samping-samping itu ada jalan-jalan yang tertutup tadi, ketutup dengan sesuatu. Tabiat manusia kadang
Tabiat manusia itu kadang penasaran. Kadang penasaran, sering kan orang itu kalau seumpamanya dia itu dilarang malah justru dilakukan. Jadi kadang dilarang malah dilakukan. Nah tadi ketika seumpamanya ada perintah kita itu untuk terus jalan lurus. Karena ketika lihat samping kanan, samping kiri, ada jalan-jalan yang dia tertutup. Ada jalan yang tertutup. Maka perintahnya kita jangan sampai buka. Penutup tersebut jangan dibuka. Karena apa? Kalau semuanya dibuka, ternyata kita tertarik untuk masuk ke dalamnya. Dan yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW sudah memberikan tadi. Pokoknya kamu suruh ikut jalan itu lurus. Jangan lihat ke samping, ke kanan, ke kiri. Apalagi kalau semuanya kok kita buka penutup tersebut. Karena kalau semuanya sudah kita buka penutup tersebut, kita akan melihat sesuatu yang menarik hati kita. Kemudian ada penyeru yang menyeru supaya kita masuk ke dalam jalur tersebut. Jadi setiap jalur-jalur tersebut, nah ini yang disebutkan adalah fitnah-fitnah yang ada. Jadi kita jalan lurus, tapi di samping-samping perjalanan kita itu kita akan mendapatkan yang namanya apa? Yang namanya ujian. Jalan-jalan, tapi aslinya sudah ada penutupnya. Ketika kita tidak buka penutup tersebut, insya Allah aman. Cuman kalau semuanya kita itu membuka penutup tersebut, ya kita akhirnya terlenakan, kita terjerumuskan ke dalam jalur-jalur tersebut. Nah ini bahaya. Makanya kalau semuanya kita itu sudah diberikan kesempatan, diberikan taufik oleh Allah untuk kita itu lempang beramal soleh. Nah kemudian jangan sampai kita berusaha ataupun mencoba-coba untuk melihat jalur-jalur yang lain yang dia itu tidak sesuai. Kenapa? Karena tadi kadang di sini tuh ada penawaran-penawaran yang dia lebih menarik. Orang dia sudah beragama Islam, kemudian dengan sedikit penawaran untuk dia, ya tidak, bahkan mungkin tidak sampailah dia harus keluar dari agama Islam. Penawaran yang dengannya itu dia mengurangi amal yang sudah dikerjakan, yang seharusnya dia bisa istiqomah dalam amal tersebut, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi gara-gara apa? Gara-gara kemudian dia itu tertarik dengan penawaran-penawaran tadi, akhirnya dia terjerumus ke dalam hal ataupun terjerumus ke dalam jalur yang jalur tersebut itu dia tidak sesuai. Karena kan kita sudah berada di jalur yang lurus nih. Tapi kemudian kok kita malah justru masuk ke dalam jalan-jalan tersebut. Makanya ini permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian hal yang selanjutnya ya, kita bisa ambil dari ayat tersebut, jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah kita semuanya itu kan sudah menjadi orang yang beragama Islam. Dan alhamdulillah kalau kita berada dalam agama Islam berarti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita. Dengan kita diberikan hidayah untuk nikmat yang paling besar yaitu nikmat agama Islam. Tapi kenapa kok kita masih diperintahkan untuk meminta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Biasanya itu kan kalau semua kita meminta itu kan karena kita belum memiliki. Tapi di sini kita sudah memiliki hidayah tersebut. Tapi kenapa kok kita terus meminta? Jadi makna meminta ihdinas ya Allah tunjukilah di sini adalah bagaimana kita diberikan ketetapan hati. Diberikan keistiqomahan dalam jalan tersebut supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam jalur hidayah tadi. Jangan sampai melenceng. Jadi makna kita ya Allah tunjukilah. Bukan kita itu dalam kondisi tersesat, bukan. Kita sudah berada dalam jalan yang benar. Cuman kita meminta kepada Allah supaya kita itu diberikan ketetapan hati, diberikan keistiqomahan dalam jalan tersebut. Sebagaimana dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, nah dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi dalam surat An-Nisa, kalau mau lihat mungkin bisa dibuka ayat surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut ya, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih.
Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Tapi kenapa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman lagi? Jadi sama maknanya. Orang dia sudah dalam jalur keimanan, tapi kenapa Allah memerintahkan kepada mereka itu untuk tetap beriman? Untuk beriman. Ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ya apa? Tujuannya adalah yang disebutkan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa li'annal murad as-sabat wal istimrar wal mudawamah. Tujuannya ataupun maksudnya adalah supaya seseorang itu dia sabat. Memiliki ketetapan hati dalam jalur tersebut, kemudian dia selalu istiqomah dalam jalur tersebut. Tidak melenceng. Karena toh orangnya itu sudah beriman. Allah memerintahkan lagi untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya supaya tetap istiqomah dalam jalur tersebut. Karena kalau semuanya kita tidak meminta istiqomah, tidak meminta kepada ketetapan tersebut itu ya kadang kita itu bisa jadi kita terlenakan akhirnya kemudian kita melenceng. Makanya Rasulullah SAW termasuk doa yang sering beliau ucapkan dan beliau panjatkan apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai demi zat yang membolak-balikkan hati itu, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim ini kita memohon. Maka kalau semuanya pas kita mengerjakan sholat, kita pas mengerjakan sholat ketika membaca ayat tersebut itu bagaimana kita bisa merenungi, betul-betul merenungi bahwa kita bersyukur kita sudah diberikan hidayah. Kemudian kita meminta untuk ditunjukkan, untuk diberikan ketetapan dalam jalur tersebut, kemudian kita meminta supaya kita diberikan jalur hidayah-hidayah yang lain. Mana hidayah-hidayah yang lain selain daripada hidayah Islam, hidayah taufik untuk kita dimudahkan beramal soleh. Hidayah taufik supaya kita itu dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, diselamatkan dari amal-amal keburukan. Itu kan termasuk bagian dari jalur-jalur hidayah yang dengannya seseorang itu dia ketika meniti jalur-jalur tersebut, insya Allah dia meninggal, ditutup usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia dalam kondisi sebaik-baiknya. Tidak ada ketakutan apapun. Jadi insya Allah tidak ada ketakutan apapun. Kenapa? Karena dia sudah dalam jalur yang tepat. Ketika dia meninggal itu dalam kondisi sebaik-baiknya. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Kenapa? Karena sudah realnya itu, dia jalurnya itu sudah jalur yang benar. Yang insya Allah tujuan akhirnya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau semuanya dia berbelok tadi, berbelok dari jalur yang lurus, aslinya kalau surga itu berada di hadapan kita harusnya itu mengikuti jalur yang lurus tadi, terus kita malah berbelok, ya berarti bisa jadi kita terpleset, kemudian terjerumuskan ke dalam api neraka, waliyadu. Makanya alhamdulillah, kita bersyukur, kemudian kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki lebih banyak lagi dari jalur-jalur hidayah, yang supaya dengan jalur-jalur tersebut kita bisa lebih maksimal lagi, lebih baik lagi dalam melakukan ataupun menjalani agama yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Nah kemudian, setelah ayat tersebut, ayat yang ke-7, ayat yang terakhir nih, dari surat Al-Fatihah. Kalau yang memulai dulu di awal kita membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, surat Al-Fatihah itu apakah dimulai dari basmalah atau alhamdulillah. Kalau semuanya dimulai dari alhamdulillah itu kan berarti baru 6, baru 5. Untuk ayat yang terakhir ini berarti kan baru ayat ke-6. Nah makanya sebagian itu memenggal ayat yang ke-7 ini menjadi 2 bagian. Yang pertama ihdinas siratal mustaqim itu ayat ke-5. Nah kemudian siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat ke-7. Cuman memang kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang namanya ayat ke-7 itu dimulai dari siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini dia adalah bagian dari ayat yang ke-7. Bagian dari ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 ini menunjukkan
memberikan penjelasan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya tadi itu disebutkan, ya Allah tunjukilah kami itu kepada jalan yang lurus. Nah, apa yang disebut sebagai jalan yang lurus tadi? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa, nah itu ayat ke-69. Jadi dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Kemudian terakhirnya wa hasuna ulaika rafiqa. Bahkan kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alim. Jadi siapa sih orang-orang yang mereka mendapatkan kenikmatan tersebut? Jadi supaya kita tahu, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu pertama adalah an-nabiyyin, para nabi. Karena yang namanya nabi ini kan derajat yang paling tinggi yang diperoleh oleh seorang manusia. Nabi dan Rasul. Jadi, ini derajat yang paling tinggi. Tidak bisa kok kemudian seseorang itu dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan seorang Nabi dan Rasul. Makanya kedudukan tersebut itu dia kedudukan yang tidak bisa dicari. Jadi tidak ada kok kemudian orang dia nyari, mau dia itu ke puncak Gunung Lawu, semedi di sana sampai kemudian ratusan tahun, ya insya Allah tidak bakal jadi nabi. Kalau sekarang ya jelas, insya Allah jelas tidak bakal jadi nabi. Kenapa? Karena yang namanya nabi itu dia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Makanya yang namanya derajat kenabian itu dia tidak bisa dicari. Orang mau dia beribadah sebanyak apapun, mau beramal soleh sebanyak apapun untuk dia menjadi seorang nabi, dia tidak bakal kok dia akan menjadi seorang nabi. Karena itu pilihan. Allah memilih orang-orang tertentu karena memang mereka lah, beliau lah orang-orang yang paling tepat untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika melihat salah satu riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allah ketika melihat dari seluruh hati-hati manusia itu, sesuai dengan ilmu Allah itu kan luas. Walaupun manusia itu belum ada, Allah sudah mengetahui. Maka Allah melihat hati-hati manusia, siapa yang paling cocok dan yang paling pas untuk dijadikan sebagai kekasihnya, dijadikan sebagai orang-orang pilihannya. Ya mereka lah para nabi tersebut. Maka Allah pilih. Yang jumlah nabi itu kan dia banyak. Jumlah nabi itu kan kalau seumpamanya disebutkan dalam beberapa riwayat itu kan dia lebih dari 120-an ribu. Jadi lebih dari 120-an ribu. Sedangkan untuk Rasul itu kan ada sampai kemudian sekitar 300-an lebih. Ya, ada yang menyebut 300-an lebih. Nah ini jumlah dari para nabi kemudian para Rasul. Dari miliaran ataupun mungkin bahkan kalau dari awal penciptaan Nabiullah Adam itu jumlah manusia wallahu alam berapa? Bahkan mungkin sampai ratusan miliar ataupun mungkin triliunan, wallahu alam kita tidak mengetahui. Karena ini dari sejak awal diciptakannya bumi dari Nabiullah Adam. Sebelum Nabi Adam apakah ada makhluk yang lain seperti halnya manusia? Wallahu alam kita juga tidak mengetahui. Yang jelas Allah mengabarkan kepada kita awal manusia yang Allah turunkan ke bumi itu kan Nabiullah Adam alaihi salam. Bukan sebagaimana teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Ini kan teori evolusi yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Jadi yang namanya manusia dengan jumlah yang banyak tadi itu Allah memilih sebagian dari manusia. Nah kemudian ini dijadikan para nabi, mereka memiliki derajat yang paling tinggi.
Nah kemudian setelah para nabi siapa yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin. Siddiq. Orang yang dia membenarkan Allah dan Rasulnya. Orang yang dia selalu, karena dia membenarkan Allah dan Rasulnya, maka dia menjalankan agama Islam itu dengan sebenar-benarnya. Derajat siddiqin. Jadi setelah derajat para nabi itu, orang-orang selain dari para nabi, manusia-manusia biasa, mereka masih bisa mencapai derajat-derajat tersebut. Derajat kedua siddiqin. Kemudian syuhada. Orang-orang yang dia syahid fisabilillah seumpamanya. Dan orang yang syahid fisabilillah itu kan banyak. Paling pertama jelas orang yang dia berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal. Maka kalau seumpamanya kita melihat kondisi dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, dalam kondisi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian yang sangat berat. Kalau untuk kita mungkin tidak bisa menanggung ujian tersebut. Tapi dengan ujian tersebut mereka itu kuat, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka-mereka untuk dijadikan pada derajat asyuhada. Derajat ketiga. Jadi setelah derajat nabiyyin, siddiqin, kemudian syuhada. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka-mereka saudara-saudara kita untuk dijadikan derajat yang ketiga. Karena apa? Dengan ujian yang mereka terima. Akhirnya mereka sampai kepada derajat tersebut. Apakah mereka rugi? Tidak. Keuntungan yang besar yang mereka dapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala pilih mereka menjadi derajat tersebut. Toh setelah meninggal apakah mereka bisa merasakan kesusahan dan kepayahan? Tidak. Orang ketika sudah meninggal ya sudah. Seorang mukmin itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin itu kalau semuanya meninggal ya dia bahagia. Makanya hendaknya orang mukmin itu tidak perlu takut yang namanya kematian itu bukan menjadi sebuah momok bagi seorang muslim. Kenapa? Karena ketika seorang muslim itu dia meninggal, dengan meninggalnya tersebut dia keluar dari yang namanya capeknya dunia menuju ke mudahnya dan lapangnya akhirat. Dengan syarat ya kita beriman, kemudian kita berusaha menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa syariatkan itu dengan sebaik-baik. Makanya yang namanya kematian itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Makanya ini Allah pilih dari mereka-mereka saudara-saudara kita untuk sampai kepada derajat yang ketiga. Dan derajat tersebut bisa diusahakan. Karena tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang dia pengen untuk masuk pada derajat tersebut. Nah kemudian derajat selanjutnya wassalihin. Derajat orang-orang yang soleh. Nah ini kan 4 derajat yang Allah siapkan. Bagi kaum muslimin siapa yang mereka 3 derajat. Kalau yang pertama kan derajat para nabi dan rasul yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang selain yang Allah pilih. Nah derajat yang selanjutnya seseorang itu bisa sampai kepada derajat mereka, tinggal kita itu mau untuk mencapai derajat tersebut atau tidak. Jadi tergantung dari diri kita. Maka kita tinggal introspeksi diri kita, apakah kita itu sudah bisa masuk kepada derajat yang paling rendahnya? Setidaknya kita itu masuk kepada derajat orang-orang yang soleh. Setidaknya. Kalau semuanya kita tidak bisa naik ke derajat selanjutnya, tapi ya kita usahakan. Makanya bagaimana kita selalu berusaha semaksimal mungkin supaya apa? Supaya kita itu bisa menggapai derajat-derajat tersebut yang dengannya kita itu masuk dalam kategori dalam firman Allah surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Bahkan kalau semuanya kita itu masuk pada derajat orang yang soleh, kita itu setiap sholat didoakan oleh orang. Setiap sholat didoakan oleh orang. Bukankah dalam tasyahud itu kan ada lafadz salam? Yang dengannya salah satu yang ditujukan selain seseorang itu ketika dia mengucapkan tasyahud. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Selanjutnya apa? Wa ala ibadika as-solihin. Keselamatan setelah kepada para nabi, kemudian kepada hamba-hamba engkau ya Allah yang soleh.
Jadi kalau kita itu menjadi orang yang soleh, termasuk masuk dalam golongan tersebut, pertama jelas berarti kita masuk dalam 3 golongan yang Allah berikan nikmat kepada mereka dengan nikmat yang paling besar. Kemudian di sisi lain kita didoakan oleh setiap orang yang dia mengerjakan sholat. Didoakan oleh orang yang dia mengerjakan sholat. Berapa jumlah orang yang mengerjakan sholat di seluruh dunia. Ini kan nikmat yang sangat besar. Tanpa kita berdoa saja, ketika kita menjadi bagian dari orang yang soleh, kita itu sudah didoakan oleh banyak orang. Miliaran orang mendoakan kita. Kalau kita masuk dalam golongan tersebut. Nah, maka bagaimana ya kita mengusahakan? Berusaha tadi. Dengan jalur-jalur hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengannya kita itu bisa sampai kepada derajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nah, kemudian selanjutnya terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain daripada orang-orang yang, nah ini aslinya itu ada yang dihilangkan. Makna itu kan aslinya kan ghairis sirat al-maghdubi alaihim. Kan disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang mereka itu dimurkai. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang mereka itu sesat. Nah, ghairil maghdubi alaihim, orang maghdubi alaihim, orang yang dia itu dimurkai. Siapakah mereka? Sinten iki? Orang-orang Yahudi. Jadi orang yang dimurkai, golongan orang yang dimurkai yaitu adalah orang Yahudi. Kemudian orang-orang yang mereka tersesat. Siapakah mereka? Yaitu golongan orang-orang Nasrani. Tafsir tersebut itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa al-maghdubi alaihim al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang yang dia itu al-dhalin tadi, yang dia itu tersesat tadi adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Sebabnya. Sebabnya disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang Yahudi ini mereka diberikan ilmu kepada mereka, tapi mereka tidak mengerjakannya. Diberikan ilmu kepada mereka, tapi mereka tidak merealisasikan ilmu tersebut. Hanya sebatas sebagai sebuah pengetahuan tanpa dikerjakan. Maka akhirnya Allah memberikan murkanya kepada mereka. Kemudian orang-orang Nasrani mereka itu pengen melakukan sesuatu, mereka itu pengen beramal kebaikan, tapi mereka tidak meniti jalan yang seharusnya. Allah sudah menetapkan jalannya itu lewat sini, tapi mereka lebih memilih untuk melewati jalan yang lain. Yang akhirnya mereka itu disebut sebagai golongan yang dia tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aslinya, nah, kenapa kok kemudian orang Yahudi disebut sebagai orang yang mereka itu dimurkai? Orang Nasrani mereka itu disebut sebagai orang yang dia tersesat. Karena dua hal tersebut, walaupun aslinya dua-duanya yang namanya Yahudi dan Nasrani itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang ataupun golongan yang mereka itu terdimurkai dan tersesat. Cuman memang sifat yang lebih khusus untuk orang-orang Yahudi adalah al-maghdub alaihim, sedangkan untuk orang-orang Nasrani tadi, orang-orang Nasara, maka Allah Subhanahu wa taala sifat yang lebih khusus disebutkannya yaitu adh-dhalin. Mereka yang tersesat. Maka kita dari ayat ini jangan sampai kemudian kita masuk kepada jerat-jerat yang dilakukan ataupun digelontorkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan berbagai macam caranya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka, atau minimalnya untuk mengeluarkan mereka itu dari jalur yang lurus tadi itu. Dibelokkan sedikit yang akhirnya orang terjerumuskan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti jalur-jalur yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kita harus berusaha waspada, betul-betul waspada. Jangan sampai kita terbawa jalur-jalur tersebut. Nah, ini ketika setelah kita sudah dimasukkan dalam golongan yang dia mendapatkan hidayah, maka bagaimana kita meminta kepada Allah supaya tetap berada dalam jalur tersebut, karena jalur tersebut adalah jalur orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka,
dengan derajat-derajat yang Allah sediakan, bagaimana kita mengusahakannya, jangan sampai kemudian kita keluar dari jalur tersebut yang akhirnya kita masuk dalam golongan orang yang dimurkai ataupun golongan orang yang mereka itu tersesat. Karena kalau sudah masuk ke dalam jalur tersebut ya susah. Untuk kita keluar dari jalur tersebut kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Makanya dulu ada salah seorang yang sebelum zaman diutusnya Rasulullah. Ada disebutkan Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail itu orang yang dia masih dalam kondisi fitrah. Kemudian beliau mencari agama yang tepat untuk beliau pilih, akhirnya kemudian datang kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Zaid bin Amr bin Nufail tadi, kamu kalau semuanya masuk kepada agama kita, kamu pasti akan, tidak mungkin kamu bisa menjalankan dan masuk dalam agama ini kecuali kamu pasti akan mendapat sedikit bagian dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak jadi. Datang kepada orang-orang Nasrani kemudian meminta supaya dia diterima dalam golongan mereka, kemudian dikatakan kepada beliau bahwa engkau kalau semuanya pengen masuk kepada kami, engkau tidak bakal bisa menjalankan agama ini, tidak bakal bisa berada di golongan kami, kecuali kalau engkau itu mesti akan mendapatkan sebagian dari yang namanya apa? Ketersesatan tadi. Akhirnya beliau memilih untuk berada dalam jalur fitrah. Sampai kemudian akhirnya beliau meninggal sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ketika itu seperti Waraqah bin Naufal, beliau memilih untuk mengambil agama Nasrani. Kenapa? Karena dilihatnya lebih dekat. Sampai kemudian ketika Rasulullah diutus, kemudian beliau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah dari ayat pertama kemudian sampai ayat yang ke-7, kemudian di akhir, nah termasuk bagian dari sunnah ketika seumpamanya kita itu membaca surat Al-Fatihah, yaitu kita mengucapkan lafadz amin. Jadi lafadz amin itu di akhir setelah kita membaca surat Al-Fatihah kita bisa membaca dengan lafadz hamzahnya ini dipanjangkan amin atau bisa membacanya dengan lafadz amin. Dua-duanya boleh. Yang penting jangan sampai kemudian kita membacanya itu mentasydidkan mim. Amin. Nah ini yang perlu kita hindari. Kenapa? Karena kalau semuanya kita membacanya itu amin, itu maknanya adalah qasidin, yaitu kita menuju pada sesuatu. Makanya para ulama menyebutkan kalau semuanya kita tahu maknanya dan kita membacanya itu dengan tasydidkan amin, pakai tasydid ke mim, nah ini malah justru bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena ada ucapan manusia yang dia tidak berkaitan dengan sholat. Makanya ya kita membaca, kalau kita membaca amin, nah kita bisa memilih antara kita memendekkan hamzah amin atau kita memanjangkan amin. Dua-duanya boleh dan maknanya adalah yaitu Allah mustajib, ya Allah kabulkanlah. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu selain daripada pertama adalah pujian, yang dulu di awal kita membahas bahwa Al-Fatihah dibagi dua. Pertama ada pujian kepada Allah, kemudian pertengahan itu antara Allah dengan hambanya, nah kemudian setelahnya ada doa. Dari apa? Dari ayat yang tadi kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pas kita membaca Al-Fatihah, betul-betul kita hayati doa tersebut, karena doa itu kalau semuanya ucapkan dengan penghayatan, insya Allah juga akan lebih mustajab. Nah ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah, maka yang sering bahkan setiap hari kita baca lebih dari satu kali, bagaimana kita betul-betul bisa menghayati setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah tersebut. Jangan sampai kemudian kita terlenakan, imam baca Al-Fatihah, habis itu kemudian kita ngelamun kemana, yang seharusnya itu kita mendapatkan doa. Ketika tadi itu kita berdoa dan kita menghayati, kita mendapatkan hasil dari doa tadi yang kita panjatkan, teman, karena mungkin kita itu karena mungkin pas imam membaca malah kemudian kita pikirannya kemana-mana, ya akhirnya mungkin kita malah justru terhindarkan waliyadzubillah gitu kan. Makanya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ketika pas sholat ya kita menghayati setiap bacaan yang kita baca, dengannya insya Allah nah ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan setiap sholat yang kita kerjakan. Ini mungkin yang kita bahas dari surat Al-Fatihah. Yang sisanya silahkan ntar dibuka tafsirnya, dibuka ayat buku-buku yang membahas secara khusus berkaitan dengan Al-Fatihah. Masih banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Ini yang mungkin bisa kita ambil. Jazakumullah khairan.
Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, tafsir yang selanjutnya dari surat-surat yang lain, dari surat dalam Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.